Hai, selamat malam. Kembali lagi dengar Ronaldo di sini. Kali ini kita akan mencoba membuat suatu simple aplikasi atau aplikasi sederhana untuk melakukan get kepada data RSS feed yang telah disediakan oleh website-website populer seperti CNN atau Kontan atau suara.com atau Vice atau Tempo. Untuk aplikasi ini sendiri kita bikin sedikit di split antara backend dan frontend, di mana backendnya akan melanjutkan dari project kita selanjutnya yang sebelumnya tentang JSON dan XML. Ya, untuk frontend sendiri kita akan menggunakan Vue.js. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu project kita. Project kita sebelumnya di folder semantik. Kita coba dulu semantik. Oke, kita lanjutkan project kita. Kita persiapkan dulu bahannya. Oke, kita sudah siapkan bahannya. Oke, untuk sekarang kita akan membuat suatu API yang nantinya akan digunakan buat melakukan get data yang ada pada website-website berita menggunakan RSS feed. Sebelumnya kita import dulu RSS parser package untuk Node.js untuk nge-grab RSS XML yang mereka miliki, lalu kita masukkan ke dalam app express-nya. Oke, kita buat dulu dari metodenya, kita mau bikin seperti apa. Kita bikin metode get app.get, kita endpoint-nya kita RSS, request, response, and then kurung. Nah, untuk di sini kita rencananya akan membuat si API ini bisa multi source. Jadi kita di sini tuh konsepnya kita ada banyak source, nanti dari depan itu bisa milih dia mau source yang mana, mau berita yang mana, lalu dia mau search kata kuncinya apa. Berarti di sini kita gunakan objek key dan source dari request.query, rec.query. Lalu kita load parser class untuk melakukan parsing terhadap RSS. Let parser sama dengan new parser. Oke, sudah benar kelasnya. Lalu kita melakukan proses asinkronus, di mana kayak gini dulu. Proses asinkronus. Oke. Di sini kita mempersiapkan sumber-sumbernya. Berarti kita butuh RSS URL-nya, di mana nanti si user yang di front end itu akan melakukan pengiriman parameter berupa source. Kita masukkan saja, kita coba. Di sini saya sudah memiliki sumbernya, kita copy paste dulu. Saya sudah bikin snippetnya. Nah, ini kalau source 1 diambil suara.com, kalau source 2 kita ambil dari vice.com, kalau source 3 Tempo, source 4 CNN Indonesia, source 5 dari CNBC Indonesia. Oke, dan kita melakukan get data feed dari si
RSS ini kita let feed sama await parser dot parse string parse URL dari RSS URL akan kita gunakan. Oke. Lalu kalau di sini kita dari feed ini kita sudah bisa menemukan datanya ya sebenarnya. Tapi kita mau validasi terlebih dahulu. If key si kata kunci pencarian itu tidak sama dengan undefined atau dan key itu tidak kosong, maka kita akan masukkan search data. Kita akan masukkan data-data yang ada di search yang telah difilter itu ke dalam variabel search data. Berarti feed dot items, karena ini ada key itemsnya, dot filter. Ini kita filternya paramnya f aja, kita f saja, f dot content, karena si feed ini memiliki objek konten di dalamnya. Lalu kita cari index of dari kata kuncinya apa, key. Kalau kata kunci ketemu itu pasti lebih besar daripada minus 1 indeksnya. Jadi langsung filtering kata kunci yang ketemunya itu bakal dia keluarkan. Lalu kita return hasilnya res.send search data. Oke, ini untuk yang kata kuncinya. Yang kedua adalah kalau misalnya nggak pakai search, kita gini let content sama dengan array, dan kita loop data yang ini items, feed.items dot for each. Di sini kita bikin feed.f saja biar compact. Let datas sama dengan ini title f.title, karena si RSS ini kita coba cek dulu apakah si RSS ini punya objek apa saja. Kita punya objek apa saja, kita cek dulu Safari. Kita cek dia punya title. Oke, dia punya title, dia punya image, dia punya item, punya description. Oke, kita masukkan saja. Berarti dia punya title, dia punya linknya apa, dan si parsing akan dapat linknya, kontennya apa, feed.f.content, lalu content snippetnya apa. Oke. Lalu hasil dari sini kita akan push content.push datas. Di akhirnya kita res.send content. Oke, kita save. Kita pastikan di sini tidak ada error. Oke, tidak ada error. Lalu kita buka Postman-nya. Kita coba RSS ini kita masukkan source-nya 1, search, sip, ada title, ada link, ada content snippet. Kita coba sampelnya kontennya mau seperti apa. Kita coba cari kata kuncinya COVID, sip, kontennya mengandung COVID, ada kata-kata COVID. Oke, sudah selesai. Untuk API ini sudah bisa kita gunakan. Lalu sekarang kita beralih ke front end development ya. Sebelum ke front end-nya, aku jelaskan sedikit tentang Vue.js. Vue.js ini ada framework front end yang berbasis Node.js, di mana dia adalah suatu framework yang cukup populer
setelah React.js. Oke. Untuk penginstalannya nanti untuk Vue.js sendiri nanti bisa diekspor, nanti saya komen link di bawah. Untuk Vue.js sendiri saya melakukan installnya dengan menggunakan Vue CLI. Jadi kita installnya via CLI. Vue CLI, then get started, creating project, Vue create hello world. Pastikan sebelum kita Vue CLI ikuti proses instalasi dulu. npm install minji add Vue CLI. Setelah itu kita baru create projectnya. Kita coba create projectnya. Kita coba back ls, coba dulu namanya semantik ada tuh, untuk front end belum ada. Kita Vue create semantik front end. Nanti kita pilih presetnya, kita ambil default saja Vue 2. Nanti kita proses download di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Sudah selesai download sebagian. Oke, lanjut generate. Oke, sudah selesai proses pembuatan boiler template-nya. Kita masuk foldernya cd semantik fa. Oke, dan kita coba run dulu npm run serve. Untuk running di sini npm run serve. Oke, lalu kita masuk sini, kita lokal. Kita masuk sini, localhost berapa, portnya 8083, localhost 8083. Oke, sudah masuk. Oke, setelah masuk sebelah sini kita close dulu. Kita mulai untuk proses pembuatan front end-nya. Sebelumnya kita buang-buang dulu yang kira-kira tidak penting. Pertama, kita tidak butuh ini, komponen ini. Kita tidak butuh komponen ini karena kita mau update tambah baru. Kita tidak butuh huruf-huruf ini. Lalu komponen hello world ini kita hapus saja. Lalu kita cari file index.html. Nah, untuk supaya lebih cantik ini kita cari Bootstrap CSS, Bootstrap 4. Oke, get Bootstrap. Kenapa kita pakai ini? Karena kita jadi tidak perlu capek-capek untuk membuat CSS secara manual karena udah ada frameworknya. Ini adalah framework yang salah satu paling populer sampai saat ini, meskipun dari sisi size-nya, performance-nya kurang baik karena banyak yang harus di-render. Oke, kita add sudah, style sheet-nya sudah kita add. Nah, sekarang kita buat komponen baru namanya rss.view. Kita bikin rss.view, kita template. Oke, kita butuh scriptnya. Oke. Di sini kita rencana akan membuat dua baris pertama. Baris pertama itu untuk formnya, baris kedua untuk menampilkan datanya. Berarti kita butuh dua row. Baris pertama kita harus wrap dulu dengan kontainer supaya lebih rapi, supaya semua lebih struktur. Yang kedua untuk hasilnya nanti kita masukkan di sini di bawah. Tentunya di bawah juga kita perlu masukkan kontainer. Setelah kontainer ini kita tulis search result. Oke, nanti di sini menghasilkan hasil pencarian. Oke, lalu kita buat dulu formnya. Form group.
labelnya kita buat sumber RSS atau kita pilih, lalu kita select, buat select box form control, tidak perlu name, tidak perlu ID, yang penting ini, lalu kita bind model dari select ini dengan kata kunci apa ya baiknya, RSS source. Oke, setelah view model RSS source, optionnya kita buat option ada 5. Option ini kosong, itu pilih RSS. Jadi pertama kali itu default value, dimana user tidak memiliki pilihan apapun atau belum memilih apapun. Nomor 1 itu kita coba suara.com, 2 mungkin vice.com, 3 mungkin Tempo RSS, 4 itu CNN Indonesia. Oh, ini ada tanda titik, ada dot. Kelima CNBC Indonesia. CNBC Indonesia. Oke, dan setelah kita bikin form select, kita coba cek dulu hasilnya seperti apa. Semantic FA, oh tidak keluar. Kita jalankan dulu npm run serve. Oke, kita coba localhost 8083. Di sini tidak terload karena kita belum import. Kita import dulu. Oke. Kita import dulu. Import RSS from component /rss.view. Kita register komponennya RSS, lalu kita load RSS nya di sini. RSS. Oke, kita coba load lagi. Oke, komponen rss.view. Mungkin tidak butuh akeong, kita coba. Components masih error. Template root request exactly one element. Oke, berarti sudah masuk, sudah terbaca. Kita buat elemennya di dalam RSS ini. Berarti di sini kita membutuhkan ini harus di wrap dengan satu elemen div. Kita coba lagi. Oke, berarti di sini sudah ada ya, sudah ada ininya. Pilihannya suara.com, CNBC Indonesia, ada search resultnya. Berarti setelah ini di bawah ini kita membutuhkan inputan form group. Kita buat form groupnya. Nah, form group ini kita mau memasukkan label cari konten. Oke, dan kita masukkan input form control, tipenya teks, kelasnya form control. Jangan lupa kita masuki juga model dari si Vue.js ini, key-nya adalah search key. Nah, kita kasih placeholdernya search atau cari. Oke, lalu setelah itu kita jangan lupa buttonnya, button btn primary. Nah, seperti ini, langsung v on klik. Jadi kalau diklik, kalau misalnya di Java jQuery ini on klik. Nah, cari. Oke. Select box sudah selesai, search konten, button cari sudah ada.
Berarti kita tinggal menambahkan JavaScript untuk pencarian datanya dan pengelolaan datanya. Nah, setelah define tersebut, kita setup data dasarnya. Tadi kita masukkan source key, default kosong, RSS source, default kosong, RSS list. RSS list ini fungsinya buat menampung data RSS kalau di load. Oke. Lalu setelah data, kita membutuhkan methods. Yang dimana metode ini nanti kita cari. Kita di sini on click cari, kita butuh metode namanya cari function console.log. Kita coba dulu tes this as a source, dan kita inisiasi dulu supaya tidak ada masalah, karena sering terjadi masalah. Lalu karena kita mau call dari API belakang ini, kita membutuhkan library namanya Axios. Tinggal let const Axios sama dengan require Axios. Jadi kita butuh semacam HTTP client. Ini library namanya Axios untuk nge-get API yang tadi sudah kita sediakan. Oke. Kita buat config-nya dulu. Kita mau config seperti apa? Axios config then function response self.rss list sama dengan res.data. Oke. Jadi setelah nge-call, dia langsung nge-set RSS list dengan data dari si API-nya. Lalu kita catch kalau ada error. Catch function. Kita function catch errornya, lalu kita console.log errornya yang kita tampilkan. Nah, sebelumnya kita harus siapkan config-nya dulu. Kita buat config-nya, let config. Kita config-nya apa aja? Biasanya metodenya kita masukkan get. Lalu URL-nya ini kita isikan URL yang kita pakai buat API tadi. Ini URL-nya itu adalah ini. Localhost bla 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 covid source 121. Kita copy. Nah, si key-nya ini dari vModel yang di atas. This.search key source. Source ini dari vModel yang ada di select box. This RSS source. Oke. Dan headersnya kita tidak butuh headers, kita empty object saja. Let config. Oke, kita gini aja, var config. Titik 2. Kita salah define, pantas ini error karena kita di luar kandungan, berarti kita harus dalam sini. Nah, dalam cari, pantas error karena kita berada di luar kandungan. Nah, setelah config bla bla bla, oke, kita coba ini. Kita tinggal coba can resolve Axios. Can resolve Axios. Ternyata sini ada error.
Oh, kita belum menginstal Axios-nya. npm i Axios. Kita install dulu Axios-nya. Oke, kita ulang lagi, kita restart npm run serve. Dia akan membuild ulang. Sudah keluar, sudah oke, sudah tidak ada error. Ya, kita jalankan. Nah, ada yang belum di sini, search resultnya belum kita define mau seperti apa, kita keluarkan data seperti apa. Tadi kita sudah RSS list. Kalau misalnya sih ada datanya, kita masukkan RSS list. Berarti di sini kita butuh memproseskan si RSS list ini supaya kalau ada datanya nanti dia akan meload di bagian sebelah sini, di section sebelah sini. Kita gunakan card saja. Kita card, terus di dalamnya ada card body, dalamnya ada card title. Card title kita kasih h5 title. Kontennya kita belum. Lalu di dalamnya card kita bikin paragraf card text buat kontennya. Oke. Setelah jadi, nanti si card ini harus kita looping. Misalnya datanya ada 4 baris atau 3 baris, data kita looping. Kita coba cek dulu card. Nah, kita looping. Cara loopingnya untuk di Vue.js pakai v-for, RSS in, RSS list RSS yang isinya tadi sudah kita buat. Tentunya harus pakai key-nya ini biar lebih unik. Itu rss.link. Oke, di sini setelah itu kita masukkan rss.title. Lalu di card text ini kita gunakan via HTML karena kita lihat tadi di dalamnya ada gambar, ada tag-tag lainnya. Kita masukkan via HTML aja, rss.content. Oke, kita coba di build sukses. Kita coba, kita refresh. Kita coba suara.com, cari apakah dia keluar. Kita coba cek network, cari. Oh, dia error. Preview, headernya apa? Profesional. Oh, kita coba cek di API tidak ada issue. Berarti ada issue di sini. RSS key source 1. Oh, kita belum define. Coba dulu betul localhost 9001. 9001. Oke. Coba dulu localhost 9001, kita send. Ada datanya, berarti ada isu di front end kita. Kita coba cek dulu. Coba kita gunakan HTTP lokal, kita pakai IP. Oke, kita coba lagi. Kita refresh, cari search. Masuk. Setelah masuk datanya, dia akan otomatis load data-data di sini. Oke, kita so.com, temporary kita search, sudah keluar datanya. Kita coba cari yang namanya vaksin. Search konten, apakah konten tidak dapat. Kita search dulu, apakah ada kesalahan. IP-nya error, betul. Kita carinya konten, berarti kita cuma 9 ribuan. Oke, masuk. Kita kosongkan dulu. Kita coba PPI. Oke, satu dari catatan PPI. Oke, di sini kita bisa belajar terkait RSS ini sebenarnya sangat berguna untuk kita nge-grab suatu konten tanpa harus nge-scrap. Jadi dari website sendiri, dari website
dari website Perita, mereka biasanya sudah menyediakan RSS buat kita konsumsi. Ini saya ada situs tampilan RSS, bisa dicoba. Ada kontansua.com, fast.com, liputan 6, ada beberapa yang tidak jalan, kita coba satu. Nah, setiap RSS ini akan menghasilkan data seperti ini, di mana setiap formatnya itu berupa file XML. Di dalamnya itu kita lihat ada title, description, link, image, item, width, pub date, diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Prosesnya dari data ini akan diproses di backend kita. Di backend kita lihat dulu code backendnya. Jadi di URL itu akan diproses di sini. Kita masuk variabel dan akan diparse di URL sini. Dari hasil sini kita bisa lihat, kita console.log, kita cek feednya, usahakan, kita coba panggil. Nah, dia akan menghasilkan data seperti ini. Dari data XML itu di grab nanti berupa jadi objek. Setiap objek ini akan dikeluarkan kembali dalam bentuk notasi objek atau kita sebut JSON Object Notation. JSON Access Object Notation. Oke, setelah ini baru nanti diolah, di dalamnya diolah. Pertama, sebelumnya kita filter dulu. Hasil dari filter kita keluarkan di respon data. Kalau tidak ada, kita masukkan data dengan format yang seragam. Lalu kita push. Nah, setelah itu baru dikonsum oleh aplikasi front end, dimana kita bikin simple saja, ada form yang pilihnya. Ada form cari konten, search result, nanti saya lihat di sini. Hasilnya Voila seperti ini. Kita refresh dulu. Kita mau pilih RSS apa, suara.com, kita cari, tidak akan menampilkan data suara.com. Ini masih agak sedikit kurang rapi, kita rapikan dulu. Card body, card, margin top 5. Oke. Nanti setelah search result kita bisa lihat di sini datanya. Oke, sudah sesuai. Ini memang tidak rapi karena yang kita grab itu, yang kita get dari feed itu adalah gambar berupa konten yang berupa gambar dan teks, di mana hasilnya bisa kita olah nanti. Oke, sekian untuk malam ini. Semoga konten ini berguna, semoga ilmu ini berguna. Untuk link source code terkait package itu akan saya taruh di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.